Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Iya, seluruh dunia mau bunuh kita, Pak, nggak akan mampu tapi izin Allah. Maka antum jangan takut berjuang untuk agama. Nanti sudah dibunuh orang gimana? Seluruh dunia, manusia semuanya berkumpul. Seluruh orang kota bumi berkumpul. Nah, kemudian kolaborasi dia tambah lagi dengan jin, dengan malaikat, semua makhluk. Hendak bunuh satu orang tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Ini tauhid, Pak. Ini akidah kita. Gak boleh kita takut kepada siapapun kecuali kepada gak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan gak boleh kita berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita perlu Allah saja. Siapa yang dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Tapi siapa yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya. Enggak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Enggak ada cinta, Pak, kecuali karena Allah. Oh, dia cantik, Bang, tapi kafir. Enggak ada cinta kepada kecantikan. Cinta itu bukan karena cantik, karena harta, karena pangkat. Bukan. Cinta itu karena Allah. Terus gimana dong? Dia enggak mau masuk Islam. Tinggalkan karena Allah. La ilaha illallah. Jabatan, gara-gara jabatan kita jauh dari Allah, tinggalkan jabatan. Gara-gara popularitas kita jauh dari Allah, tinggalkan. Gak masalah kita kehilangan apa saja karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena sesuatu. La ilaha illallah. Karena hadirin sekalian, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ya. Kalau Allah katakan kaya, kaya langsung. Nggak ada satu orang pun yang mampu memiskinkan dia. Kalau Allah katakan miskin, nanti miskin langsung. Tak akan ada yang mampu membuat dia kaya. Allah lah yang menaikkan raja-raja, yang menurunkan raja-raja. Siapa? Allah. Yang menaikkan presiden 2019 siapa? Allah. Maka kita jangan ribut, Pak, jangan berantem gara-gara ini. Ya. Antum boleh memilih sesuatu apapun, silakan, pilihan kita bebas. Ini negara demokrasi. Tapi berantem gara-gara pilihan, ini idiot, Pak. Ini bodoh, Pak. Hilang putus pertemanan gara-gara beda suara. Ini orang-orang yang tidak berakal. Ini urusan-urusan dunia, Pak. Jabatan di dunia ini sampah dalam pandangan Allah. Sampah. Fir'aun aja Allah kasih. Terus Fir'aun jadi raja, Allah sayang sama dia. Belum tentu, Pak. Justru dilaknat, gelarnya laknatul alaih. Namrud diberi kerajaan. Bukan sembarang kerajaan, Pak, itu kerajaan terbesar di dunia. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia ini ada enggak masalah, enggak ada pun enggak masalah. Ya. Antum diberi harta sama Allah, bagus. Enggak pun enggak ada masalah. Diberi kekuasaan sama Allah, bagus. Enggak pun enggak masalah juga. Karena dunia ini tipu-tipu, Pak, dunia ini tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian semua. Hari ini masalahnya orang lagi diuji, dia lagi ujian, tapi dia merasa sudah lulus ujian, padahal lagi diuji. Satu orang anak sekolah lagi ujian nasional, sama gurunya dimasukkan ke ruang ber-AC. Senang hatinya. Oh, sukses kita ini masuk ruang ber-AC. Dikasih kursi yang bagus. Kemudian gurunya pun senyum-senyum sama dia. Diberikan segelas susu, kacang hijau, dan sampai anak SD ujian. Diberikan roti. Teman-temannya samping kiri, samping kanan semua senyum sama dia. Pas diberikan soal ujian, tak satu pun dia jawab. Lalu dia pulang ke rumah, dia bilang tanya sama ibunya, gimana ujianmu, nak? Oh, aku sukses, mak. Sukses dari mana? Aku dikasih kursi bagus sama guru. Aku diberikan makanan minuman yang luar biasa. Guruku senyum-senyum sama aku, Bu. Nah, terus soal ujian, soal ujian saya nggak jawab. Nggak tahu saya jawabannya. Kata ibunya, kamu nih goblok, nak. Itu bukan kesuksesan kursi yang bagus itu. Kesuksesan kalau kamu bisa jawab soal. Hari ini orang diberi harta dianggap itu kesuksesan. Diberi pangkat jabatan dianggap itu kesuksesan. Diberikan popularitas dianggap itu kesuksesan. Itu masalah, Pak. Sukses itu hadirin mulia, ujiannya dua saja.
di dunia ini 2 ujian dan jawabannya Allah berikan. Soalnya diberikan, jawabannya diberikan, tapi masih banyak yang salah. Apa ujian pertama hadirin sekalian? Ujian iman. Jawabannya apa? La ilaha illallah. Gak boleh meleset sedikit pun. Antum bilang kayak gini nih, gimana umat Islam mau berjaya kalau kita nggak kaya? Ini gagal ujian, Pak. Bagaimana dakwah bisa berkembang kalau kekuasaan bukan di tangan kita? Ini musuh Allah, Pak. Ya, Pak. Orang yang menganggap dakwah ini berkembang karena harta, karena kekuasaan, hadirin mulia, dia telah bermusuhan dengan Allah. Nggak main-main, Pak. Dakwah ini tersebar karena nusrah gaibiahnya Allah. Oh, bagaimana kita bisa hidup dakwah di kota bumi kalau si fulan tidak ada? Ini kesyirikan. Ya, Pak. Orang kalau dipuji-puji terlalu menonjol dalam dakwah, Pak, Allah matikan mudah, Pak. Diperlihatkan sama Allah nih, tanpa dia pun dakwah bisa berkembang. Ini dakwah bukan kerja siapa-siapa, ini kerja siapa? Kerja Allah. Nah, jadi hadirin mulia, jangan lepas sedikit pun obrolan dai ini, orang-orang mukmin ini dari Allah. Tidak boleh kita bicara apapun, hadirin mulia, kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Ini baru sukses. Kita tidak berjumpa, tapi Allah jumpakan kita. La ilaha illallah. Orang mukmin itu begitu, Pak. Cara bicaranya beda dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tak pandai menyebut nama Allah. Enggak pandai disebut nama Allah. Dia bilang kita hidup, tapi kata orang beriman tidak. Kita tidak hidup, tapi kita dihidupkan oleh Allah. Allah hidupkan kita. La ilaha illallah. Ya. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Suatu hari nanti kita tidak mati namun kita dimatikan oleh Allah. La ilaha illallah.